Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali dalam perkuliahan full online untuk mata kuliah bisnis ya. Jadi saya berikan waktu untuk persiapan ya, dan juga saya akan siap dulu untuk materi yang akan saya sampaikan. Perkuliahan akan segera dimulai beberapa saat lagi. Oke, kita mulai ya untuk perkuliahan full online kali ini. Materi yang akan saya sampaikan di pertemuan 15 ini ya, atau pertemuan terakhir, adalah implementasi sistem e-bisnis ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai perancangannya ya. Perancangannya seperti apa kemarin di pertemuan sebelumnya itu sudah saya jelaskan ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan ya ditanyakan ya. Nah, di sini sekarang kita akan membahas mengenai implementasinya setelah kita rancang kemarin berbagai macam untuk memulai bisnis kita dalam e-bisnis ya. Sistemnya seperti apa kemarin sudah kita bahas bersama. Nah, kemudian hari ini adalah implementasinya. Cara implementasinya itu seperti apa pada saat kita mau memulai bisnis ya, atau e-bisnis ini. Jangan lupa untuk pengabsenan disiapkan masing-masing ya, jangan sampai ketinggalan karena sifatnya adalah by system, jadi saya tidak bisa mengabsenkan kalian ya. Jadi mohon untuk tidak meninggalkan absen. Kemudian materi juga saya share di siakat sekalian ya, di link YouTube-nya. Di situ juga ada link untuk materinya ya. Silakan diunduh, bisa buat untuk pembelajaran ya, untuk belajar nanti sebelum ujian. Kemudian untuk file juga ya, dan juga bisa digunakan saat kalian mau mengembangkan materi yang dari saya agar lebih komplit juga boleh, malah bagus ya. Oke, kita mulai untuk perkuliahannya ya. Nah, hari ini kita bahas adalah implementasi sistem e-bisnis ya. Tentunya setelah sekian lama kita mengikuti dalam semua pertemuan dalam satu semester, diharapkan kan kalian pasti paham ya, paling tidak ada pengetahuan dasar-dasar, dan juga sampai implementasi itu sudah saya sampaikan ya. Nah, itu kalau memang mau menjadi sebuah bisnismen ya, dalam hal ini adalah kita bicara di e-bisnis, silahkan ya, boleh diterapkan apa yang sudah saya berikan dalam satu semester ini, itu bisa ya. Tidak, karena banyak sekali sekarang orang bisnis online ya, atau bisnis dalam internet itu lebih menguntungkan, dan kita bisa menjual lebih bersaingnya itu mudah ya, karena lebih murah, tidak harus mempunyai toko, ruko, atau sewa
gedung ya. Nah di situ nilai plusnya seperti itu. Oke, persiapan dalam hal ini kita diimplementasi sistemnya ya di e-bisnis itu setelah kita kemarin sudah di pertemuan sebelumnya kita membuat perancangannya apa saja software-softwarenya ya, kemarin sudah kita bahas juga. Nah, hari ini adalah persiapan untuk implementasinya. Nah, persiapannya apa saja? Tentunya membuat server lokal ya. Seperti halnya kalian pada saat membuat web ya, itu kan kita jalankan dulu di server lokal ya. Nah, misalnya apa? Download lokal server kesukaan Anda ya, boleh SAM, LAM, jika di Linux ya, kemudian WAM juga ya, WAM bisa di Windows ya, Upserve dan lain-lain, banyak sekali ya. Nah, nanti tinggal kalian familiarnya sama mana ya. Kalau sama SAM ya sudah pakai SAM saja gitu. Kemudian diinstal ya, banyak sekali untuk download di server lokal tersebut ya. Silahkan pilih, kemudian download, barulah install di komputer kalian. Kemudian uji server lokal host Anda ya, nanti diuji kalau di start itu sudah berjalan, kemudian kita jalankan software kita itu sudah jalan, berarti itu sudah bisa ya, normal. Tapi terkadang ada ya yang korup, misalkan pada saat kalian mendownload ataupun menginstalnya itu ada sedikit korup, itu nanti pasti ada errornya ya kalau digunakan di server lokal tersebut. Akan tetapi kalau kita semuanya benar ya, dalam artian softwarenya tidak korup, kemudian penginstalannya juga pas benar, itu nanti pasti bisa ya, pasti bisa digunakan. Kemudian setelah membuat server lokal dan uji servernya berhasil ya misalkan, nah di situ kalian harus menyiapkannya, karena di sini kan server lokalnya sudah siap ya, dalam artian sudah siap digunakan. Kemudian kalian mempersiapkan segala sesuatu yang akan kalian digunakan tes di lokalnya dulu mungkin ya, sebelum kalian diupload ya. Nah, CMS atau kenali dulu ya, CMS Content Management System. Di sini ada Joomla, Virtumat, ini banyak sekali sih. Buat kalau WordPress ya ada ya. Kemudian Prestaso, Postcamus ini yang bisa didapatkan gratis ya, kemarin sepertinya sudah saya jelaskan ya. Untuk instalasi sistemnya, pastikan web server Anda telah berjalan dengan baik ya, seperti yang tadi ya, pada saat kita menginstal misalkan Exam itu dipastikan benar-benar berjalan dan tidak ada kesalahan pada saat dirun atau dijalankan ya. Pastikan ya, yang sering kita gunakan untuk membuat sebuah website itu adalah Apache dan MySQL engine ya. Nah, pada saat kita start itu sudah jalan, sudah hijau biasanya ya, atau kuning ya, tergantung ya. Nah nanti pada saat kita start itu tidak balik lagi ke stop, itu berarti sudah bisa digunakan ya. Terkadang saya sendiri pernah ada software yang sudah usang mungkin ya, saya install di laptop itu, ketika saya start itu kembali ke stop seperti itu terus, tidak bisa digunakan. Nah, akhirnya saya coba untuk software yang lain ya, download yang lain atau yang terbaru, ternyata bisa. Mungkin itu hanya sedikit pengalaman ya, kalau kalian ada pengalaman seperti itu, bisa saja dari softwarenya, bisa saja dari OS-nya ya di laptop kalian, itu bisa saja terjadi ya. Tidak menutup kemungkinan, tergantung kondisi laptopnya ataupun softwarenya ya. Kemudian buatlah folder source, misal online store pada alamat C, exam, htdoc, online store ya. Nah ini kalau kalian mau menjalankan di lokalnya itu memang penyimpanannya di C, exam, htdoc ya. Nah, kalau ini nama online store ini adalah nama web kalian, jadi tergantung ya, nama punya kalian itu apa, silakan ya. Nah, nanti dibuat di sini di C ya, yang terpenting di exam di htdoc ini.
baru nanti bisa dijalankan di localhost-nya atau di servernya. Dan copy file sumber yang sudah Anda download ke dalam folder tersebut, kemudian diekstrak ya. Diekstrak di sana biar bisa kebuka ya. Kemudian buka browser kesayangan Anda, misalkan menggunakan Chrome atau Firefox yang lain atau yang lainnya, banyak ya. Lalu pada alamat bar itu, address bar, ketikkan alamat berikut localhost. Nah ini slash kemudian nama dari website kalian yang dijalankan di lokal ya, karena gitu localhost ini adalah untuk pemanggilan, kemudian dipanggil juga online store ini yang ada di exam htdoc ya, jadi nanti akan tampil di sana ya. Maka akan tampil sebuah halaman web untuk melakukan proses instalasi toko online. Nah ini bisa dilihat hasilnya di sana. Nah, seperti itu ya. Mungkin kalau yang sudah mendapatkan mata kuliah web pemrograman web 2 itu mungkin sudah biasa ya, untuk menjalankan atau instalasi web server tersebut ya. Sampai di sini paham ya? Nanti silahkan dicoba ya. Website yang kalian buat itu dijalankan di lokal dulu ya. Kemudian pengaturan tingkat lanjutnya, mungkin sebelum kita online kan ya, kita atur pokoknya semuanya ya, dari tampilannya dan lain sebagainya, kemudian dari database-nya bagaimana, apa perlu ditambahkan untuk source penyimpanan lain, itu silahkan ya dimodif dulu sebelum kalian online kan. Walaupun di dalam online misalkan sudah di online kan, itu tetap saja ya nanti bisa kita edit di cPanel ya. Yang pertama untuk pengaturannya adalah front end is gallery your online shop. Jadi gambar-gambar galeri, kemudian tulisan-tulisan mengenai informasi di online shop kalian itu apa yang perlu kalian atur di sana, kemudian apa yang kalian perlu tampilkan ya, agar menarik ya di front end-nya ya. Karena web itu memang daya tariknya itu di tampilan front end-nya ya. Walaupun mungkin isinya atau produknya itu saja, akan tetapi kalau front end-nya itu menarik, pasti ya banyak orang yang berkunjung, kemudian banyak orang yang tertarik ya dengan produk kita, dengan adanya website kita yang menarik, itu tidak menutup kemungkinan ya itu malah menjadi laris ya, karena website kita enak ya, user friendly, mudah, kemudian dipandangnya enak. Nah itu orang akan cenderung seperti itu biasanya. Seperti halnya kalau di konvensional ya, tidak hanya di bisnis ya, di website internet, di konvensional pun ya, contohnya itu kan kalau tokonya bersih rapi itu kadang orang lebih suka ya, daripada walaupun berbelanja murah akan tetapi tempatnya kumuh misalkan, ataupun berdesak-desakan, itu orang akan cenderung lebih memilih yang tempatnya enak ya, walaupun mungkin agak mahal sedikit. Nah itu kenyataannya seperti itu ya, apalagi zaman sekarang ya. Kotor dikit orang tidak mau, kemudian pindah ke yang lain walaupun harganya beda tipis, beda agak banyak pun mungkin orang lebih memilih yang bersih ya. Nah itu begitu juga dengan front end di e-commerce kalian ya, di website kalian, dalam kalian berbisnis elektronik ini. Kalau tampilannya sudah morat-marit, kemudian postingnya tidak menentu ya, dalam artian yang tidak perlu diposting di situ, itu akan membuat pengunjung malas, bosan ya. Kalau tidak jelas ya ininya, yang ditampilkan ini misalkan seperti itu. Jadi front end itu memang harus dibuat semenarik mungkin. Seperti yang sudah saya jelaskan di perancangan juga ya, harus simpel tapi
informatif ya, dalam artian bahwa di website atau di e-commerce kita itu informasinya yang bermanfaat dan tidak bertele-tele ya, simple tapi jelas. Seperti itu ya, itu untuk yang front end-nya ya. Silakan kalian coba lihat-lihat di e-commerce website di internet ya. Itu tentunya banyak sekali ya, banyak sekali. Silakan kalian dilihat di sana bagaimana tampilannya, kemudian apakah sesuai dengan yang mereka jual produknya, kemudian apakah ada hal yang tidak penting kemudian diupload di sana. Nah di situ silahkan ya kalian sambil mereview ya, kalau pas ada waktu seperti itu dicoba. Oh ternyata di e-commerce itu seperti itu, dan mungkin masih ada ya, tidak menutup kemungkinan sih orang membuat website untuk itu tapi mereka kadang masih acak-acakan, itu ada ya. Silahkan kalian coba lihat-lihat ya, banyak sekali di internet mengenai website yang jual beli pun mengenai e-commerce itu banyak ya. Dilihat perbandingannya, kemudian kalian sedikit mereviewnya, oh ternyata ini. Nah itu baru tahu ya, oh ternyata sistem dalam e-bisnis ini harus seperti apa yang harus kalian lihat. Komentar-komentar yang di dalamnya, misalkan ada interaksinya ya, ada untuk forumnya. Nah di situ kalian lihat bagaimana, ada penilaiannya juga biasanya seperti itu ya. Kalau dalam hal e-commerce itu kan terkadang ada seperti itu ya, penilaian kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah back end ya, back office for manage your online shop office. Jadi ini lebih ke ownernya ya, atau yang punya. Jadi kalian atur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan di website kalian, di e-commerce kalian untuk dalam hal bisnis ya, itu diatur sedemikian rupa, jangan sampai ketinggalan dari masalah penjualan, pembelian, kemudian logik labanya berapa dalam waktu sekian, berapa, ada kurvanya misalkan ya, ada diagramnya per minggunya penjualan naik berapa persen, kemudian hasilnya dalam 1 bulan itu untungnya berapa, dari bulan ke bulan itu berapa perbedaannya ya, keuntungannya. Terkadang kan ada omset yang merosot, kemudian ada omset yang naik. Nah itu di situ diatur di dalam back end ya. Itu yang bisa membuka itu adalah administrator atau yang punya, atau ownernya ya, tidak bisa diakses oleh umum. Nah untuk yang front end tadi itu bisa diakses oleh umum ya, setiap user ya yang masuk kemudian bertransaksi atau melihat-lihat saja di informasinya di jendela depan itu masuk ke front end-nya. Nah kalau back end itu untuk administratif ya, ataupun ownernya yang hanya yang bisa membuka. Dan di sana pun biasanya ada beberapa hak akses ya di back end tersebut. Hak aksesnya beberapa macam, ada owner, kemudian manager, kemudian keuangan, bendahara misalkan ya, kemudian administrator untuk misalkan untuk support sistemnya. Nah di situ masing-masing ya biasanya ya. Nah, jadi ada beberapa hak akses. Kalau mungkin kalian pernah membuat website itu kan ada hak akses bisa dibagi beberapa ya. Nah, nanti bisa diatur di database-nya juga. Misalkan si bagian keuangan hanya bisa membuka bagian keuangan saja, kemudian bagian manajer mungkin bisa mengontrol hanya beberapa, kemudian ownernya bisa membuka semuanya, akan tetapi tidak bisa dibuka oleh manajer ataupun keuangan misalnya seperti itu ya. Jadi bisa kita atur di sedemikian rupa di sana ya. Itu di bagian back end atau back office ya, itu tidak bisa diakses oleh user lain ataupun konsumen ya.
Kemudian mengelola Content Management System atau CMS ya. Nah, di sini juga masih dalam hal pengaturan karena kita akan mengimplementasikan yang kita buat ya. Yang pertama ada setting halaman utama ya. Di interface-nya atau di front end-nya itu general konfigurasi, ada konfigurasinya ya. Kemudian user and customer management, kemudian ada kategori product option. Jadi bermacam-macam yang harus kita tampilkan di sana ya, di halaman utama tersebut ya, agar benar-benar bisa diakses dan bisa berinteraksi. Misalkan ada konsumen yang mau berinteraksi dengan kita sebagai ownernya ataupun kita sebagai administratornya ya, situ kita setting ya agar lebih friendly ya, antara user atau customer dengan kita sebagai pebisnis di dalam websitenya. Kemudian pengaturan template ya, templatenya disesuaikan agar tidak rancu dan tampilan bagus ya, bagus, menarik seperti halnya di front end-nya ya, karena ini masih di front end ya, di halaman utama. Kemudian setting sistem modul ya, pengiriman dan pembayaran, manajemen pajak, kupon, diskon dan voucher, itu penambahan modul ya, ada penambahan modul di website kita. Biasanya modul bisa dibuat sendiri ataupun kita beli ya, jadi ada beli software tersendiri, kemudian kita tempatkan di website kita juga bisa. Banyak sekali ya macam cara dan modelnya ya. Dan pemahaman proses alur belanja dan check out. Nah, di situ ada misalkan apa ya namanya, untuk informasi itu ya, ataupun misalkan ada FAQ-nya ya, FAQ itu kan biasanya kalau orang belum paham kan kadang membaca ya, cara pemesanan, kemudian cara pengiriman, cara transfernya, cara pembayaran untuk cash atau pakai kartu kredit ataupun pakai sistem COD. Di situ harus ada petunjuknya ya. Jadi pemahaman proses alur belanjanya itu di situ harus dipersiapkan ya. Karena itu menentukan juga kalau mungkin sistemnya susah, itu orang akan malas ya. Cara membayar saja sudah susah, itu akan membuat customer malas ya untuk check out belanjaannya. Kalau serba mudah, bahkan orang-orang yang kurang paham teknologi pun itu bisa. Nah, di situ pasti banyak yang belanja ya, akan menarik perhatiannya. Oke, kemudian untuk berikutnya memaksimalkan sistem Anda agar lebih responsif ya, tampil dengan tampilan yang enak dipandang ya, dari front end-nya tadi ya, yang terpenting. Kalau untuk back end sendiri kan kita yang kelola ya, dari administrator, dari ownernya ya. Kalau untuk front end diharapkan dimaksimalkan sistemnya ya, agar apa, tentunya tidak lemot, responsif ya. Kemudian cara kerjanya juga cepat. Nah, itu namanya maksimal ya. Sebentar. Itu adalah pengelolaan pada manajemen sistem atau CMS ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada evaluasi ya, setelah kalian tadi pengelolaan dan lain sebagainya, front end dan lain sebagainya, itu harus pengevaluasian terhadap sistem kita. Ini sebelum ke online ya, karena kita masih dalam lokal tadi ya. Yang pertama, untuk evaluasi sistem ini, pastikan ya apakah alur jalannya sistem sudah berjalan dengan baik dan sesuai kondisi dan kebutuhan sistem ya. Nah, apakah pada saat kalian check out itu sudah benar, kemudian
eh, apa namanya, untuk sistem pembayarannya juga sudah benar ya, sudah berjalan dengan benar. Jumlah-jumlahnya pada saat kita misalkan mencoba sebagai pembeli atau customer itu sudah benar ya, untuk alur-alurnya. Nah itu harus diperiksa ya, harus kita coba dulu ya, apakah sistem benar-benar sudah bekerja dengan baik ya, sesuai dengan kondisi. Kemudian yang kedua, apakah tampilan dan isi sudah sesuai baik dan benar ya. Bisa kita periksa kembali di halaman-halamannya ya, karena halaman kan terkadang banyak ya, tidak hanya satu halaman saja itu isinya sesuai atau belum. Kemudian di bagian informasi di home-nya, kemudian ada tentang ya misalkan yang ada produknya, apakah sudah benar tampilannya sesuai ya dengan label harga dan lain sebagainya yang dari produk-produk yang kita jual. Nah di situ ya bisa dievaluasi kembali, dievaluasi kembali agar sesuai dengan tampilannya ya. Yang ketiga evaluasinya adalah jika penggunaan template, pastikan kembali apakah sudah responsif ya. Pastikan juga apakah sudah berjalan baik pada model smartphone yang umum digunakan. Nah ini kalau untuk yang template sendiri, misalkan kita memakai Joomla, WordPress, Blogger ya, itu kan terkadang kan ada ya, template dikasih terlalu banyak itu terkadang kurang responsif ya. Kemudian pada saat kita jalankan di smartphone itu terkadang tampilannya rancu, tidak sesuai. Nah itu harus disesuaikan dulu templatenya ya, agar bisa tampil di semua seperti halnya di komputer maupun di smartphone ya, karena terkadang beda ya antara tampil di HP, handphone maupun di PC itu terkadang beda. Nah itu harus dikondisikan ya, harus bisa dibuka dengan tampilan yang sama walaupun kita menggunakan smartphone misalkan. Nah itu perlu disetting ya, dievaluasi kembali. Setelah sesuai barulah nanti berarti sistem sudah terevaluasi dan siap digunakan, seperti itu. Jika ada masalah gimana? Nah ini ada Google ya, saya rasa tidak perlu khawatir ya. Sebenarnya kita mau tanya apa saja itu bisa ya di Google itu, apalagi zaman teknologi sekarang ya. Bahkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sulit saja bisa dijawab oleh Google ya. Kemudian kunjungi website Source All Shop Anda ya, bisa di permasalahannya di mana ya. Kemudian kita evaluasi kembali nantinya ya, kalau kita memang benar-benar harus diperbaiki ya. Ada forum diskusi online ya. Nah ini forum diskusi online juga banyak. Diskusi offline bersama teman kalian misalkan bisa ya, atau dengan teman-teman nongkrong misalkan baca buku referensi. Learning by doing with try and error, misalkan ada error ya, coba lagi sampai jadi ya. Kemudian keep spirit, tetap semangat kalau ada suatu permasalahan di dalam pengimplementasi sistem yang akan kita gunakan untuk dalam berbisnis elektronik. Oke, pengumpulan tugas di Classroom ya. Ini tugas 13, maaf ini tugasnya untuk karena ini kelas full online ya, tidak harus mengumpulkan tugas. Sebenarnya memang yang saya inginkan itu ada tugas untuk membuat yang kilat saja ya. Jadi yang kilat tersebut adalah misalkan kalian membuat
all shop ya, tapi menggunakan WordPress atau Joomla atau yang lain, itu bisa cepat ya, atau di Blogger ya. Nah, nanti dikumpulkannya tuh linknya saja ya, linknya saja. Tapi ini sebenarnya tidak wajib karena ini kelas full online. Saya rasa kebentur dengan kesibukan kalian yang mungkin sudah pada bekerja ya. Nah, itu kalau mau mencoba silahkan ya. Kalau mau mencoba membuat kemudian dikumpulkan ke saya, nanti bisa konfirmasi di di forum grup WhatsApp ya. Jadi bilang kalau mau mengumpulkan silahkan, Pak, saya mau mengumpulkan percobaan saya membuat sistem e-bisnis, silahkan ya. Nah, ini sifatnya tidak wajib, boleh mengumpulkan dan boleh tidak ya. Kalau mau mencoba, penasaran bagaimana sih kita membuat sebuah sistem e-bisnis, silahkan dikumpulkan di grup WhatsApp saja, tidak harus melalui Classroom ya. Nanti linknya share ke saya di grup, baru akan saya nilai. Itu bisa menjadi sebuah tambahan ya, tambahan nilai untuk kalian kalau memang kalian membuat ya. Kalau yang bagi yang kurang ada waktu ya, dalam artian sibuk, itu tidak harus ya, tidak wajib. Tapi kalau kalian yang membuat itu ada nilai plusnya nanti dalam penilaian akhir ya, akan saya tambahkan untuk nilai plus seperti itu ya. Jadi silakan ya, boleh membuat ataupun tidak, ini kita fleksibel saja. Oke, terima kasih ya untuk pertemuan terakhir kali ini ya. Saya selaku untuk mengampu di satu semester untuk kelas online ini, saya juga banyak-banyak berterima kasih dan juga mohon maaf sebanyak-banyaknya bila dalam penyampaian materi dalam satu semester ini ya, dari awal sampai akhir itu kurang ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan, silahkan ya, kita dimaafkan, saling memaafkan seperti itu ya. Dan jika ada yang kurang pahaman ataupun mau dipertanyakan ke saya, silahkan ya, nanti bisa ditanyakan. Untuk selanjutnya kalian siapkan untuk ujian ya, dan ujian bisa berakhirnya adalah pada saat kalian satu semester ini habis, barulah bisa sudah ditutup ya nanti ya, sampai tanggal berapa itu akan saya informasikan di link berikutnya, atau pas link video di UAS-nya ya, nanti akan saya buatkan seperti itu petunjuknya dan juga cara-caranya seperti itu ya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang mengikuti perkuliahan full online untuk e-bisnis kali ini ya bersama saya. Mohon maaf sebanyak-banyaknya, saling memaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Selamat ketemu kembali di lain waktu. Terima kasih.